terima kasih Pastor Yongki, terima kasih Bu Yongki. Saya percaya kita semua dikasih oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, shalom ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekali lagi semangat pagi buat kita yang ada di Amerika, semangat sore buat yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua dalam kasih setia Tuhan, dalam perlindungannya. Dan kita semua akan mengalami apa yang namanya berkat janji-janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Asal hati kita siap ya. Firman Tuhan pada hari ini hati yang siap. Bagaimana kesiapan kita dalam segala hal? Itu sangat menentukan banyak hal dalam hidup ini. Kenapa? Hati yang siap itu tidak sekonyong-konyong kita ready atau siap. Tetapi hati yang siap itu membutuhkan namanya waktu. Membutuhkan waktu. Karena hati yang siap ini enggak dapat terjadi secara langsung. Tapi harus melewati dan membutuhkan namanya proses. Proses kedewasaan. Proses kemampuan. Proses kematangan. Kalau hati kita ini harus dibereskan terlebih dulu di hadapan Tuhan. Kalau hati kita ini sudah beres, maka kesiapan itu otomatis akan kita alami, kita akan siap. Ketika seseorang itu melewati apa tadi namanya proses, maka kita akan melakukan dan bisa melakukan lebih banyak dalam kehidupan ini. Setiap kehidupan ini kita menjalani aktivitas kita setiap hari. Tapi kalau hati kita ini nggak siap, maka kita ini condong mudah emosi. Dalam menjalani sebuah kehidupan ini kita condong melakukan hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan tetapi kita lakukan. Sehingga kalau hati kita ini nggak siap, contoh, kita nggak siap menjalani sebuah kehidupan rumah tangga. Makanya saat kita menjalani kehidupan rumah tangga, kita mengalami goncangan. Banyak hal perselisihan terjadi, banyak hal yang tidak kita inginkan, apa yang kita harapkan harusnya begini menjadi tidak baik. Sehingga banyak goncangan yang terjadi karena hati kita ini belum siap. Belum siap, inilah realita kehidupan. Bagaimana kita memasuki rumah tangga, kita harus melakukan tanggung jawab kita, fungsi kita, peran kita. Tetapi hatinya kita ini belum siap. Belum, hati kita ini harus dibentuk. Supaya kita ini benar-benar siap melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan. Setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Juga banyak orang yang siap asalnya hatinya sudah siap untuk melayani Tuhan. Akhirnya di perjalanan pada waktu memasuki pelayanan, banyak kita lihat atau kenyataan yang ada. Sering orang-orang yang melayani itu akhirnya mundur. Mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena hatinya tidak siap. Walaupun dengan segala macam alasan. Jadi tidak jadi pelayanan. Karena kecewa. Karena tidak suka dengan teman sepelayanan. Karena ada perselisihan di dalamnya. Akhirnya apa? Akhirnya mundur dari pelayanan. Padahal kita kalau melihat lagi lebih dalam lagi, tujuannya apa sih pelayanan itu? Tujuannya kita melayani raja di atas segala raja. Kalau hati kita nggak siap, nggak tahu bahwa tujuan sesungguhnya. Tetapi kita membanding-bandingkan. Melihat, oh nanti kok hamba tuannya, pendetanya lebih sayang sama si A. Kok saya kurang diperhatikan? Padahal itu sebenarnya nggak seperti itu. Tetapi hanya kita asum. Makanya lebih baik kita bertanya secara langsung daripada kita berasumsi. Makanya hati kita ini harus siap. Tetapi orang yang siap, hatinya ini siap menghadapi segala perkara apapun, masalah apapun, akan tetap kuat dalam situasi kondisi apapun. Hari ini kita mau belajar dari kehidupan Raja Daud.
Raja Daud ini kalau kita pelajari, dia itu banyak mengalami goncang-ganjingnya dalam rumah tangganya, dalam kepemimpinannya, dalam segala hal dia banyak mengalami hal-hal yang di luar kita bisa pikirkan. Mari kita buka di dalam Mazmur 57. Mazmur 57 dari ayat 1 sampai ayat ke-12. Di mana ketika Daud ini harus menghindar dari kejaran Raja Saul. Sampai dia harus berlari-lari, bersembunyi dengan pengikutnya di dalam gua Adulam sebagai tempat perlindungan. Judulnya di situ adalah Mazmur 57, dia diburu musuh tetapi ditolong Allah. Kita mau belajar ya dari sini ya. Mari kita baca di Mazmur 57 ayat 1 untuk pemimpin biduan. Menurut lagu jangan memusnahkan. Sampai dia menciptakan sebuah lagu yang judulnya jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Di sini kita lihat ya sebagai manusia normal tentu Daud itu ya punya rasa takut, rasa khawatir untuk dibunuh Raja Saul. Makanya dia sampai berlari-lari dan bersembunyi di dalam gua tersebut. Sampai dikatakan di ayat kedua dia berkata, "Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Di situ kita melihat hati Daud, kerendahan hatinya. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Karena dia tahu kepada siapa dia harus datang. Kepada Sang Pencipta yaitu Tuhan Allah kita. Dikatakan di ayat ketiga, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Dia percaya kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Di situ saat dia berseru, imannya juga mengikutinya. Kepada Allah dia yakin pada Allah yang akan menyelesaikannya. Sampai dikatakan di ayat keempat, kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah dia diam sejenak kan, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Sampai dia merasakan di ayat kelima, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Yang giginya laksana tombak dan panah. Dan lidahnya laksana pedang tajam. Dia membayangkan betapa situasi yang dihadapkan itu seperti dia berbaring di tengah-tengah singa. Berarti itu suatu hal yang sangat menakutkan. Sampai di ayat ke-6, dia tetap dengan hatinya yang tulus dia berkata, tinggikanlah dirimu. Dia bisa memuji Allahnya. Kita harus belajar dari Daud. Dia tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Di ayat ke-7. Mereka memasang, dia menceritakan kepada Tuhan. Apa yang ada di pergumulannya. Begitu juga kita menceritakan isi hati kita kepada Tuhan. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku. Tapi dia percaya tetapi mereka sendiri yang jatuh ke dalamnya. Dikatakan di ayat ke-8 Daud berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Dia kuatkan hatinya. Dia berkata, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Di ayat 10 dia berkata Daud, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa.
Dia percaya di ayat ke-11 dia katakan, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Sekali lagi Daud berkata di ayat ke-12, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biar kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Pelajaran apa yang dapat kita ambil mengenai hati yang siap? Daud ini memiliki hati yang siap. Kita pun juga harus memiliki hati yang siap. Yang pertama, hati yang siap untuk memuji Tuhan. Perhatikan memuji-muji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan itu kita mendapatkan kekuatan yang baru Bapak Ibu Saudara-saudari. Apapun masalah kita, dalam puji-pujian itu ada kuasa. Tuhan hadir di tengah-tengah pujian tersebut. Setiap perkataan-perkataan yang di dalam pujian itu perkataan iman kita. Kita percayai, maka itu akan terjadi. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Hati yang siap untuk memuji Tuhan dalam segala perkara. Daud suka memuji Tuhan. Makanya sampai diciptakanlah Mazmur Daud. Karena dengan pujian itu ada kuasa, ada hadirat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru yang akan kita terima. Karena setiap puji-pujian itu ada janji-janji Tuhan di dalamnya. Di mana kita semua pasti akan menerima kuasa. Kita akan menerima apa yang namanya kemurahan dari Tuhan. Kita akan menerima apa yang namanya anugerah dari Tuhan. Dan kita akan mengalami pertolongannya. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Keadaan bisa berubah. Tapi Tuhan mau lihat hati kita lebih dahulu. Situasi bisa berubah. Tuhan bisa mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita punya Tuhan yang kita sembah. Yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apakah kita dalam keadaan kelimpahan? Apapun kita ada dalam keadaan kekurangan. Dalam keadaan apapun kita harus belajar untuk memuji Tuhan. Karena kita tahu apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik. Sebelum kita berdoa, masuk dalam pujian, hati kita siap puji dan sembah Dia. Karena Dia memang adalah Tuhan, Allah kita yang layak kita puji sembah. Saat kita puji sembah Tuhan, kita membuka tingkap-tingkap langit. Kita membuka pintu-pintu surga. Maka Tuhan hadir. Kita akan merasakan damai sejahtera. Kita akan menerima janji-janjinya. Amin. Yang kedua, pelajaran apa yang kita ambil dari Raja Daud ini? Hati yang siap untuk menjadi tenang. Daud ini tidak bingung. Dalam kondisi ketakutan tuh dia masih bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Dia masih bisa menguatkan sampai dia bilang, bangun hai jiwaku, bangun. Hai gambusan kecapi. Itu nggak gampang Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Saat kita lagi menghadapi suatu persoalan yang begitu sulit, saya rasa ini Daud sangat sulit. Kalau kita masih menghadapi masalah saat hari ini, masalah imigrasi, itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara-saudari dibandingkan masalahnya Daud. Saat kita menghadapi masalah apapun, kalau kita percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan pasti tolong, Tuhan akan tolong. Semua tergantung dari iman kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Iman percaya kita. Perkataan kita mengandung kuasa. Hati kita harus siap. Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan akan memberikan damai sejahtera, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kalau hati kita tenang,
Di tengah situasi yang tidak menyenangkan, hati kita tenang. Kenapa kita harus tenang? Karena kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau kita tenang, kita bisa memuji Tuhan. Datang kepadanya sehingga meningkatkan iman kita. Sehingga kita bisa menghadapi masalah kita. Memang masalah kita tidak saat itu juga mungkin langsung hilang. Ada yang Tuhan tolong dengan sangat cepat. Ada yang Tuhan tolong dengan melewati waktu dan proses. Tapi seberapapun yang Tuhan kalau belum tolong kita sampai hari ini, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, tetap puji Tuhan, dan tetap katakan pasti Tuhan tolong dengan percepatan. Katakan pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Dengan iman demikian saya percaya kita pasti ditolong. Pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Karena tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Bersama Tuhan, masalah kita tidak ada apa-apanya karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada setiap persoalan kita. Yang ketiga, dari Daud adalah hati yang siap untuk bersyukur. Dikatakan Daud di dalam Mazmur 57 ayat 10, Daud bersyukur, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Banyak ayat bagaimana Tuhan memberikan kita untuk melakukan kehendaknya, yaitu untuk bersyukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menghendaki kita mengucap syukur. Waktu hati kita siap untuk bersyukur, kita akan beroleh yang namanya damai sejahtera, sukacita. Tuhan akan menyertai kita dalam segala hal, baik dalam sukar maupun tidak baik. Bersyukur ialah hal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan menghendaki kita bersyukur. Bersyukur sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan menghendaki kita bersyukur. Kalau dengan kita bersyukur, kita bisa melakukan bagian-bagian kita. Selanjutnya Tuhan yang akan turut campur tangan. Tuhan yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang keempat, Daud hati yang siap untuk melayani. Dalam kondisi yang begitu, tapi Daud itu siap melayani. Daud siap melayani, di mana Daud masih mau memuliakan nama Tuhan. Kita harus mencontoh karena Tuhan Yesus lebih dulu melayani sebelum kita melayaninya. Dikatakan di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Makanya sekali lagi Daud berkata di Mazmur 57 ayat 12. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Daud siap melayani, kita pun harus siap melayani. Mungkin kita saat ini tidak bisa melayani di dalam gereja, tetapi kita bisa melayani dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudari ya, melayani dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Apapun kondisi keadaan kita, hati kita siap melayani. Kalau kita siap melayani, kita menjadi berkat buat Tuhan, keluarga dan sesama kita. Sikap hati kita bersedia, rela, dan tulus untuk melayani Tuhan. Mengorbankan diri. Karena Tuhan lebih dahulu mengorbankan dirinya untuk kita. Makanya kita harus memberikan terbaik untuk Tuhan ya. Ada salah satu contoh di Alkitab. Hati yang siap melayani. Selain salah satu contohnya Daud. Yaitu perempuan bernama Lydia. Lydia ini di dalam Rasul Paulus, pada saat pelayanan di Filipi, dia tuh lagi berbincang-bincang kepada perempuan-perempuan yang ada di sana ya, yang sedang berkumpul. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15, di situ seorang orang perempuan bernama Lydia itu mendengarkan Rasul Paulus lagi berkhotbah ya. Ia tuh seorang pengusaha penjual kain ungu dari kota Tira. Dia tuh beribadah kepada Allah.
Tuhan membuka hatinya sehingga Lydia ini memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sampai akhirnya ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan bahkan dia mengajak orang-orang yang di sekitarnya untuk percaya kepada Tuhan. Dan bahkan dia membuka pelayanannya, di mana Rasul Paulus boleh tinggal menumpang di rumahnya. Jadi hubungan Lydia ini secara pribadi dengan Tuhan begitu baik. Menjadikan dampak dan kesaksian bagi keluarga dan teman-teman di sekitarnya. Walaupun kita tahu Lydia ini seorang penjual kain ungu, berarti dia seorang penjual kain ungu, seorang yang sibuk, tetapi dia tetap mau melayani Tuhan. Dia tahu di tengah-tengah kesibukannya, dia menyediakan waktunya untuk Tuhan. Bagaimana kita hari-hari ini? Kita mau menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Kalau kita belum bisa melayani di gereja, biar kita melayani di keluarga kita, melayani untuk Tuhan, melayani untuk keluarga, melayani untuk sesama. Sehingga nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Sekali lagi ya 4 hal. Hati yang siap itu adalah kunci bagi terbukanya pintu-pintu mujizat dalam setiap kehidupan kita. Kita ketok hati Tuhan. Hati kita ya siap untuk memuji Tuhan. Hati kita siap untuk menjadi tenang. Hati kita siap untuk bersyukur. Hati kita siap untuk melayani Raja di atas segala Raja. Ketika hati kita siap, maka saya percaya kita akan menerima berkatnya, janji-janjinya, pertolongannya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Siapa yang siap menerima berkat dan janji Tuhan, katakan amin, amin, amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan bagi kehidupanku, bagi kehidupan kita semua. Biar kami mau Tuhan memiliki hati yang siap. Hati yang siap Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Biar hati kami siap untuk menjadi lebih tenang. Untuk kami bisa lebih masuk dalam doa. Hati kami siap untuk bersyukur ya Bapa. Hati kami siap untuk melayani Engkau Raja di atas segala Raja. Sehingga kami percaya Tuhan, di mana hati kami siap dengan kerelaan, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan Tuhan. Maka kami percaya pintu-pintu mujizat akan terbuka buat kami. Pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Karena di dalam nama-Mu Tuhan, hanya sumber pertolongan yang kami cari Tuhan. Tidak ada sumber lain selain Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Kami melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.